ketika ada orang wakaf, katakanlah dia wakaf, entah itu berupa tanah atau berupa lembaga atau yang sekarang lagi ngetren itu, dan wakaf berupa uang. Ketika saya wakaf 10.000 katakanlah tiap bulan, maka uang saya itu nanti entah itu 1 tahun berapa, itu harus tetap 10.000 dan nggak boleh kurang, tambah boleh, sehingga dana itu wakafnya terus bertambah. Misalkan yang tadinya 1 orang menjadi 2 orang, otomatis 10.000 ditambah 10.000 terus. Ini nggak boleh laporannya, misalkan kita ada lembaga BAS atau LAS BNP, LAS Baru Umam, maka dana itu nggak boleh berkurang, maka harus ada nadir. Nadir itu orang yang bertugas untuk mengelola dari wakaf itu, ada sertifikatnya, yang sertifikatnya LSP juga. Nah, tujuannya apa? Ini nanti diapakan dana ini, itu harus mengarah kepada yang bersifat produktif. Kalau Pak, misalkan di sini kita belum punya suatu usaha yang produktif secara nyata, katakanlah gitu ya, maka bisa dimasukkan ke tabungan berjangka, karena deposito lah. Itu kan nggak berkurang, tapi dapat ujroh, sehingga nggak boleh dimasukkan ke dalam pembiayaan usaha pertanian, nggak boleh, usaha peternakan nggak boleh. Kalau digunakan untuk beli tanah itu nggak apa-apa, tapi tanah yang produktif, nggak boleh diam. Ya, beli kebun, kalau kebunnya ada buah nggak apa-apa, tapi kalau diam nggak boleh. Sawah nggak apa-apa, tambak nggak apa-apa, atau ada gedung pertokoan di sana dijual, kalau punya potensi disewakan nggak apa-apa, silakan. Ini tugasnya nadir untuk menseleksi mana yang bisa dimasuki untuk pengembangan, mana yang tidak. Kalau tidak bisa, maka lebih baik dimasukkan ke tabungan berjangka tadi, yang di situ nggak mungkin berkurang. Makanya di situ ada keterlibatan dari A, B, C, D, E, F, G. Apa maksudnya itu? A itu akademisi, B itu bisnis, community, distrik, entrepreneur, fintech, government, lintas profesi. Masing-masing itu diusahakan untuk bisa mengelola infak itu secara profesional. Jadi bukan hanya nadir, karena nanti bahayanya juga itu. Pengertian nadir di sini adalah penjaga, manajer, administrator, kepala direksi yang mengurus, yang diberi kuasa dan bertanggung jawab. Tugasnya kalau di wakaf melakukan administrasi harta benda wakaf. Nah, nadir ini misalkan dalam suatu kita membentuk masuk ke lembaga ya, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nanti ada perizinan, minimal 2 orang yang punya sertifikat nadir. Setiap orang yang wakaf ini ada catatannya. Dicatat setelah apa? Membuat akta ikrar wakaf. Artinya kan gini, ketika seorang wakif itu sampai 1 juta, maka dibuatkan akta ikrar wakaf. Ada sertifikatnya, 1 juta. Dia nabung 10.000 dapat berapa? Sampai 1 juta ada sertifikatnya. Ya, ini tugas dari nadir. Setelah itu tugas bersama PPAIW, perwakafan, mensertifikatkan tanah wakaf. Jadi kalau ada tanah wakaf, itu tugasnya nadir adalah mensertifikatkan, sehingga tidak sampai jadi rebutan waris. Ketika saya wakafkan, harus diurus sampai jadi sertifikat wakaf. Jangan sampai sertifikat diam. Setelah itu apa? Bisa jadi kalau belum dijadikan sertifikat wakaf, digugat oleh ahli warisnya. Ini mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan. Jadi nanti gini,
nadir itu punya hak untuk mengelola harta benda wakaf. Misalkan setelah dikumpulkan ada 100 juta, misalkan ya. Setelah 100 juta itu di sebelah rumah saya ada tanah yang strategis, 0 jalan. Maka nadir ini berhak untuk membelikan tanah itu. Karena apa? Tanah nggak susut. Karena 0 jalan ya, 0 jalan pasti semakin mahal. Itu punya potensi untuk dijadikan tempat produktif. Misalkan dibuatkan apa itu? Toko, disewakan. Meskipun kita nggak bergerak, bisa jalan, dapat sewa tiap tahun berapa. Nah, dari hasil ini nanti, misalkan hasil usaha tadi, maka nadir punya hak 10% dari hasil usaha tadi. Misalkan setelah berdiri toko habis sekian, itu kan diambil dari itu semua kan harta wakaf tadi. Batine setelah disewakan 1 tahun 10 juta misalkan, maka nadir punya hak 1 juta, 10% dari hasil tadi. Setiap tahun nggak gitu. Karena apa? Dia yang mencarikan tanah, yang menguruskan itu sampai menjadi sertifikat dan sebagainya. Ini tugasnya dari nadir itu. Misalkan gimana Pak kalau nggak 0 jalan tapi produktif, ada tambak kan produktif, nggak apa-apa dibelikan itu. Kenapa? Tambak itu ketika setelah kita beli itu ada nilainya, nilai jelas ya. Setelah itu tiap bulan atau tiap panen kita dapat masukan, maka itu seperti itu boleh. Yang penting produktif. Nah ini sehingga nadir ini nggak enteng sebenarnya bos juga ya. Maka itu ada pelatihannya, ada sertifikatnya dan LSP. Mengelola mengembangkan wakaf uang. Jadi ada wakaf apa itu, ada wakaf berupa tanah, ada wakaf uang, dan mentasarufkan hasilnya ke wakaf lain. Wakaf uang itu ya kayak tadi sama sebenarnya. Kita kumpulkan, kita kembangkan, bisa kita kembangkan, bisa kita apa itu kita masukkan ke deposit atau tabungan berjangka tadi. Misalkan dari tabungan berjangka kok ada hasil 6%, 4% sekarang Bang ya, 4%. Nah, yang 4% tadi yang kita kasihkan ke yang berhak. Misalkan kita punya anak yatim sebanyak 10 anak yang kita biayai, maka bisa kita ambilkan dari sini. Uang pokoknya tetap utuh, nggak boleh berkurang. Ini kelebihan. Makanya ketika kita punya uang wakaf 1 miliar, maka nggak boleh ini kurang, tambah boleh. Maka pengalokasian untuk menempatkan ini pada tempat yang produktif itu butuh nadir yang bersertifikat. Artinya sudah punya ilmunya itu. Ya, tapi kita perlu bermusyawarah untuk memberikan masukan potensi-potensi mana saja yang bisa kita kembangkan untuk pengembangan wakaf ini. Jadi yang diambil itu adalah hasil usahanya. Tapi tidak boleh dihitungkan tasarufkan semuanya. Misalkan kita untung 10 juta ya, 10 juta keuntungannya. Yang 1 juta untuk nadir, yang 5 juta bisa kita tasarufkan, ada saving 4 juta untuk apa? Untuk persiapan pengelolaan usaha selanjutnya. Berapa persen? Jadi persen berapa? Kalau persentase ya 40 untuk simpanan, 50 untuk dibagikan, yang 10% untuk nadir. Ya. Terus kira 10% nadir. 10 nadir. Terus yang 40 atau 40 sampai 50 itu bisa untuk saving, yang 40 sampai 50 untuk dibagikan, tergantung pada kesepakatan kita. Yang penting nggak boleh di 11 nggak boleh, karena ini harus produktif. Khawatirnya nanti apa? Ini produktif benar, tapi ketika untuk membuat usaha ulang butuh modal, tolak-tolak nggak boleh itu. Kenapa? Kita akan berhenti, khawatirnya gitu. Setelah itu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Apa maksudnya? Ketika kita punya
wakaf, misalkan berupa tanah, ini harus kita setelah disertifikatkan, ini harus diawasi dalam artian sekarang kan punya potensi gini, satu tanah bisa diurus sertifikat ganda, itu bahaya. Ya akhirnya apa? Jadi konflik kayak gitu. Ini yang harus kita itu kan. Maka nadir ini di samping misalkan wakaf berupa tanah, berupa bangunan, berupa apa, itu harus tetap mengawasi dan melindungi. Jangan sampai beralih fungsi atau beralih. Melaporkan pelaksanaan ini ke Badan Wakaf Indonesia atau BWI, dan Pak Sutono kebetulan sudah jadi anggota BWI. Strateginya untuk pemberdayaan wakaf ada inventarisasi, sertifikasi, pendataan tanah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan produktif. Ini dipetakan mana yang butuh sertifikasi, misalkan oh ini ada apa wakaf di sini, tanah ini langsung nadir mencoba untuk mendata dan mengarah pada disertifikatkan dalam bentuk wakaf. Karena apa? Menjadi sertifikat wakaf itu butuh dana juga. Jadi kisaran kalau satu tempat ya bisa lumayan untuk menjadi sertifikat itu. Maka itu butuh ya dari masukan usaha yang lain, wakaf yang produktif. Mengadakan kajian dan pengembangan atas tanah wakaf produktif, maksudnya yang berdimensi ibadah, ekonomi dan bisnis. Misalkan ya, ada yang wakaf masjid, ada tanahnya sekitarnya itu ada kelebihan. Maka di situ kalau bisa, mana yang bisa dimunculkan nilai ekonomis dan bisnis. Maka sekarang kita lihat kan di masing-masing itu ada sera, ada apa macam-macam. Itu rata-rata dari wakaf sebenarnya. Termasuk di Al-Azhar Kairo, kenapa bisa memberikan beasiswa? Karena dari pengembangan wakaf ini, wakaf yang ada dari donatur itu dikelola dan hasilnya ini yang bisa memunculkan biaya atau beasiswa kepada banyak mahasiswa itu. Rata-rata itu kayak gitu. Nah, harapan kita nanti jika ada wakaf, maka ya tadi kita butuh kerjasama. Misalkan ya, ini ada tanah sekian, paling strategis digunakan untuk apa? Kita perlu kajian. Nggak dibiarkan tanah nganggur sehingga nggak efektif. Maka butuh kerjasama dengan atau bermitra dengan konsultan perencanaannya, arsitekturnya, pengawasannya kayak apa jika terkait dengan ada wakaf tanah yang akan digunakan untuk musola atau masjid di tepi jalan. Nah, itu kita butuh konsultan. Ya apa sekarang tanah yang sekian ini bisa direncanakan punya nilai bisnis, ibadah dan ekonomis. Itu. Yang kedua investor, penyandang dana atau lembaga keuangan perbankan syariah. Ketika butuh pengembangan itu ya kita tetap kerjasama dengan investor. Yang ketiga akademisi, pakar dan cendekiawan kaum profesional yang dapat mengelola wakaf secara optimal. Ya butuh kita diskusi dengan tokoh-tokoh itu atau dengan pakar-pakarnya. Dengan aset kita, misalkan ada beberapa aset dari hasil wakaf ini nanti kita apakan. Ini butuh kemitraan dengan mereka. Yang paling penting yaitu pembuatan pilot project atau percontohan pengelolaan pengembangan tanah wakaf berbagai strategis serta pengelolaan wakaf tunai yang profesional. Kalau bisa, kalau sudah ada dana itu, ya kita buat project satu lah yang kira-kira strategis bisa dikembangkan. Nanti kita jadikan promosi. Misalkan setiap nasabah atau setiap anggota yang ingin masuk ke anggota koperasi, kita tawari pen gak wakaf tapi lo wakaf gak untuk tanah, ada wakaf uang tunai bisa nyicil 10.000, 1 juta nanti hasil tiga. Kita sudah punya hasilnya. Nah kita tunjukkan itu. Ini adalah hasil wakaf yang hasilnya nanti digunakan untuk membiayai anak yatim piatu. Jadi selalu mempromosikan itu sehingga orang ketika wakaf itu nilai jariahnya jauh lebih tinggi dibanding dengan
infak dan sodako. Kalau infak sodako setelah itu habis. Tapi kalau wakaf dia akan terus berkembang dan nggak bisa itu sebenarnya nggak habis. Karena nadir ini punya kewajiban menjaga ini tetap dan berkembang. Dan hasilnya bisa digunakan untuk sosial yang lain. Jadi dari yang pertama sudah terwujud, yang kedua hasilnya bisa untuk sosial yang lain. Gampangannya itu wakaf itu masuk sodako yang double. Karena apa? Induknya utuh, hasilnya bisa diberikan kepada yang lain yang membutuhkan secara jangka pendek. Terus nek ngitung ini Pak. Nggih. Wakafnya salah 1 juta ya. Iya. 1 juta. Dan katakanlah itu mau dikembang apa hasil wakaf. Iya. Hasil wakaf katakan 1 M itu wakaf ini. Hasil wakafnya 10 juta. Dibagikan 5 juta. Nadir 1 juta. Terus yang 4 juta ini sisa saving ya. Tapi saving ini nanti tidak ditempelkan ke induk wakaf. Bisa kalau untuk pendataan enggak. Atau 1 miliar tetap harus utuh 1 miliar. Ya sebenarnya bisa berkembang, bisa ditempelkan bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi catatannya tetap harus ada catatan pemisah. Ya. Artinya sampai dulu sodako 1 juta, kan tahu, atau wakaf 1 juta. Setelah itu apa? Sekarang berkembang menjadi 1,5 juta Pak, Bu, misalkan ya. Setelah itu sisanya masih ada yang dikelola oleh nadir. Tujuannya, oh ternyata jariah saya berkembang itu. Jadi misalkan untuk meneruskan usaha itu kan gak harus 40% kan, misalnya 20%, yang 20% untuk ditambah sini, yang itu untuk uang, bisa nggak gitu? Ya. Bisa nggak gitu? Tapi kita harus punya catatan berapa wakaf sebenarnya orang tersebut, supaya tidak sampai muncul wakafnya asal 1 juta menjadi 2 juta. Dari mana perkembangan itu? Kita harus, makanya nadirin mencatat pokoknya berapa, setelah itu berkembangnya menjadi berapa. Itu kelebihan dari wakaf. Jadi dia menjadi dana, dikatakan dana abadi itu kayak gitu. Setelah itu apa? Adanya pengelolaan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Sama dengan tadi ya. Yang terakhir, pelatihan, workshop dan fintech bagi nadir wakaf. Jadi nadir itu minimal 2 yang punya sertifikat dalam satu lembaga ya, BWI itu. Nanti saya ingin ikut, ya nggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Karena nanti yang bisa dijadikan untuk gampang rundingan untuk menentukan mengarah pada ini semakin banyak. Kalau nadir kan lebih fokus ke situ kan, dia bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengembangannya. Kalau hanya 2 kadang apalagi sudah ketemu. Misalkan ada sekarang Pak Sutono sama Pak Wakit ya. Pak Wakit kan sudah punya sertifikat itu. Dua-dua ini kan jarang ketemu kan. Nah, kalau misalkan ada yang dari kita, dari Pak Utama, kita semakin sering rundingan untuk pengembangan ini kayak apa. Kalau ternyata dana ini sudah kumpul di Pak Wanti ada berapa, oh kita kembangkan ke arah mana. Ini kan nanti yang punya kewenangan untuk pengembangan itu, meskipun musyawarah ini sebagai penentu untuk sampai diserahkan total pada nadir. Kenapa? Khawatirnya nadir kemampuannya ya kalah dengan itu dalam pengembangan usaha. Kalau misalkan usaha itu macet terus tidak ada hasil gitu, apa konsekuensinya? Makanya gini, namanya juga usaha kan, bicara usaha itu kan iya, gini. kan kita kan harus pengalaman KB ya. Merencanakan kegagalan. Usaha yang difokuskan oleh nadir itu yang punya potensi macetnya sedikit. Ya, contohnya gini ya kemarin. Beli tanah. Nah, beli tanah kan masih gak di payu-payu kan. Macet barangnya. Nah, tapi kan gak sampai turun. Harga kan tetap itu, tetap. Kalau misalkan dia laku berarti kemungkinan ada kenaikan. Kalau beli tanahnya untuk pengembangan ini
tanah itu harus dilihat apakah dia produktif atau tidak. Kalau beli tambak, nah tambak kan otomatis produktif kan. Kita belinya itu tambaknya. Masalah nanti disewakan, nah disewakan berarti kan kita nggak ngelola kan, disewakan pada orang, otomatis ada tambahan hasil sewa. Ketika ini digunakan untuk usaha tambaknya nggak boleh, karena ketika di usaha tambaknya ada resiko rugi, maka disewakan. Tanah juga gitu, ojo sampai tuku tanah di dalam. Tapi apa? Kalau bisa nol jalan. Sewaktu-waktu kita jual itu lebih cepat, pasti laku. Setelah itu, kalau kita punya dana lagi, kita buat bangunan, disewakan. Dan disewakan otomatis resikonya kan agak kecil dibanding tak buka toko, kan beda. Buka tokonya nggak boleh, tapi kalau disewakan boleh. Atau mengarah pada nek wis gede loh, buka klinik dan sebagainya. Nah, di situnya yang betul-betul atau lembaga pendidikan yang katanya bangkrut dituku oleh BMT punya dana wakaf sekian, nggak apa-apa mengelola pendidikan, karena pendidikan itu dari hasil penelitian, pendidikan itu masuk bisnis nomor 2 setelah kesehatan. Rumah sakit itu paling tinggi nilai ekonomisnya. Yang kedua adalah pendidikan. Jujur ada, kalau kita bicara bisnis, pendidikan itu punya nilai keuntungan yang tinggi. Maka misalkan beli kalau tingkatan lebih tinggi ya, membuat klinik atau beli klinik yang kurang kurang potensi, setelah itu kita beli dan kita harus punya analisis yang kuat. Misalkan ya, sebelum beli harus kita datangkan pakar. Kalau beli klinik ini kita kira-kira bisa dikembangkan enggak? Harus di SWOT dulu. Iya, itu harus. Makanya kerjasama dengan akademisi, dengan konsultan, dengan itu jangan sampai ini asal-asalan. Kalau asal-asalan jalan, wah itu khawatirnya macet di situ. Saya kira ini bahkan artinya gini. Ya. Kalau kita kan memang yang KSPPS Khairul Ummah itu adalah layanan pembiayaan. Ya. Apakah itu nanti berdiri sendiri untuk tata strukturalnya atau ada di bawah KSPPS? Ini nenek dari hasil kemarin. Dibawa ke SPPS, tapi kita harus MOU dengan Basnas. Berarti nanti ada kita di KSPPS UMT itu punya Lajis Khairul Ummah. Ya. Kan lembaga ambil zakat, infak, sedekah, Kalau tambah wakaf Khairul Ummah. wakafnya bisa. Lajis. Oh, wakaf dewi ya? Wakaf bisa. Wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia. Iya enggak. Secara dalam satu naungan Lajis Waf apa Pak? Jiswaf ya. Nah ya. Lembaga zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Itu dalam satu lembaga. Cuman kalau MOU kerjasamanya urusan wakaf dengan ya, tapi satu naungannya itu loh. Ya di bawah IKP, di bawah apa itu? Nah ya, KSPPS nanti punya lembaga Ya. itu. Nah, tetap kan ada penanggung jawab Jiswafnya. Ya, Penanggung jawab sapa sing kira-kira iki sing bagian rambut ini, bukan direkturnya KSPPS yang blenger ngurusi utang loh. Gitu loh. Nah, tetapi dari ini bisa juga mengumpulkan wakaf yang disetorkan ke kita. Itu, ya. Ya, tapi kita juga bisa bergerak wakafnya melalui Mandiri. Jiswa mandiri. Ya. Ini bisa menghimpun dana dari donatur, dari anggota, dari nasabah bisa masuk. Ya. Menghimpunnya dari KSPPS. Masalah tenaganya nanti mungkin bisa juga tenaga KSPPS bisa digandakan menjadi tenaga JIS, tapi dengan asumsi kalau dia dapat dari KSPPS terkait pekerjaannya kan, tapi kita yang ngurus JIS kan tadi ada semacam ini benar apa nek jumut tadi kan dapat sendiri kan loh. Iya. Urusannya jumut itu kan beda dengan urusannya nagih utang. Nah, artinya apa? Satu orang itu bisa menambah pekerjaan yang dalam satu langkah dua mendayung. Bisa nggak gitu? Nah itu loh. Oke. Nah itu makanya kan kudono pengurus bagian ini. Kenapa? Karena nanti ini harus
kan di bawah pengurusnya KSPPS gitu loh. Iya, nah, di bawah itu makanya kan harus menginduk ke paling paling mungkin itu KSPPS. Ya. Nah, itu kan berarti kan loh. MUU terserah tadi kita dengan Lajisnu atau dengan Basnas Ya. itu monggo. Nah, ini kan harus kita sepakati Ya. dalam forum ini loh. Kita ini nanti menggandeng Lajisnu atau Basnas. Karena kalau Ya. itu kan hanya MUU, kita tidak sampai ditarik maksudnya nggak ada. Enggak, dari MUU hanya kita mendapatkan SK dari Hanya laporan Lajis. saya sering Ah, dapat. enggak, ini kan kalau secara jamaahnya kita ngomong Lajisnu, kayaknya anggotanya yang mau dipungut, diikut dong. Tapi kalau kita mau Basnas secara nasional, siapapun orang itu kan melihat gitu, wah Lajisnu aku, terus gak tadi donatur, tapi nanti di bawah Basnas. Iya. Tapi tetap nanti alokasi kita orang NU yuk, tetap nang madrasah NU. Oh, no, yuk. Jadi kita itu kan tampang nasional, tapi isinya internal. Tapi untuk Loh. tanggung jawabannya, pelaporannya agak lebih rumit Basnas itu. Enggak usah dompet itu Kayak luwih wedi. kayak masjid itu hanya laporan saja, tapi kita dapat laporan saja, nggak pakai ditutup. Iya. Ini enggak. kita dapat Karena kalau kita gini, kita butuh pembinaan tentang bagaimana proses laporannya. Ya kita undang dari Basnas. ya yang Mungkin ada perbedaan konsekuensi dari Lajisnu sama Basnas. sebenarnya gini, konsepnya enggak ada. Tapi kalau sudah pondok, biarkan pondok yang di bawah naungan kelembagaan agama ikut Lajisnu. Anu saya nak duwe Lajisnu Darul Ihsan. Yang kita KSPPS supaya umum ikut BAS. Ngono lho. Jadi nanti Lajis khairu ummah. Kan masalah SK-nya kan hanya SK Basnas ono SK itu. Itu PI Basnas ya besok ngewangi sisan enak ya. Basnas tuh begini, kalau kita dapat 1 M, dia nanti akan menambahi 5%. Oh ya, saya mungkin ditambahi 5%-nya mungkin dikai 50 juta, kamu itu untuk disalurkan, begitu. Ke masjid itu begitu. Tambahi ya. Iya, dan yang menghimpun itu ada dana alokasi dari BAS. Itu loh. Nek BAS memang begitu. Nek Lajisnu, ya laporan apa itu, wis kan imbal balik. Kemungkinan dalam hal pembinaan itu sifatnya Basnas. Ya nasional kan. Karena Itu loh. punya strukturnya kan kuat. Misalkan suatu saat kita butuh bimbingan tentang ini, mereka pasti datang. Karena manajemennya lebih kuat. Jadi alasannya nanti kalau kita Tapi kalau memutuskan Ya. itu terkait dengan apa ya istilah yang ngoten, kalau di sini kan ada lembaga Lajisnu sono, Lajisnu itu ada kegiatannya menghimpun zakat. Kok saya mengusulkan yang JIS ini ikut Basnas, gitu loh. Mau Pak Imam ini. Ya nggak apa-apa. Nah, nih. Kalau lebih pas ke Basnas. Jadi kita putuskan untuk JIS kita akan koordinasi dengan Pak Ketua 3, Bang Om. Dari Pundi? Pak Sim. Ayo dengan pengurus anak lainnya. Mangga. 3 personel cukup. Ya kita ke JIS Basnas saja dulu ya. Mungkin apa Ayo. Imam ada Jak. info-info terkait Basnas barangkali. Untuk Yang memang yang lebih anu itu kan Lebih Basnas. nasional. Bisa. Sekarang gini, yang pondok ini kan lebih JIS udah Basnas. masuk ke Lajisnu. Mungkin kalau kita lebih, kalau saya pribadi lebih Ya kita sebagai pengurus lah nanti ini mengusulkan. lebih pas ke Basnas. Karena yang kita layani nanti umum. Iya, karena layanan kita. Melihat ormas ya. Oke, nanti tulis kita ke Basnas. Karena di sini juga ada pengurus Basnas Kabupaten. Jadi mau mengundang untuk ini wis gak angel-angel jiwir ini Pak Salahuddin. Materi pencerahan Iya. lain-lain. Mustafa. Ya Basnas. Basnas Gresik. Itu penanggung jawab ya Pak, penanggung jawab Ya. pengurus KSPPS. Penanggung jawab. Pengurus hariannya itu Pak Jengem. Penanggung jawabnya. Oke.
Atau nanti ini kan belum bagus ya Pak. Artinya nanti kita ke Pak Salahuddin. Apa di Indonesia kono butuh Pak ya strukturnya yang di sana yang di Pak Mandiri Sejahtera gitu. Iya. Kemarin itu. Ya kalau menurut saya ya cukup 3 karena ini kan masih di bawah KSPPS. Oh iya. Artinya kan masih di bawah pengawasan kita sendiri. Cuma untuk apa lazis ini kan memang dibutuhkan kepengurusan tersendiri. Sehingga harus di SK-kan dari Basnas. Nah, ya tidak keluar dari kepengurusan itu. Dia tetap dalam koridor SPPS. Jadi Karena di dalam kalau sini. menurut saya yang pas ya ini. Jadi nama yang kita setorkan nanti 3 orang ini, kemudian untuk pengawasnya nanti dari pengawas internal, dari pengawas KSPPS sendiri. Ya, Kemudian ya Mas. bertanggung jawabnya Pengawas kepada baik. KSPPS. Syariahnya kan nadirnya nanti orang-orang kita. Nah, nadir kemarin gini Pak. Kalau kami saat ngurus wakaf tanah TPG ya, tanah TPG ke yayasan. Nadir itu adalah orang yang menerima wakafan itu kan. Artinya kalau di sini kan berarti orang yang menjadi kepengurusan di dalam mewakili koperasi gampangannya, mewakili ke SPPS itu kan. Nah tadi ketika 10% ke nadir itu kan bukan ke nama orang itu, ke lembaga yang menerima wakaf itu 10% dari hasil itu kan berarti 10% itu masuk ke Ini. koperasi kan aja sebagai nadir ya. Yang 10% itu Pribadi, dibicarakan tentang wakaf uang. Wakaf uang artinya 1 juta 100.000. kan anak wakaf tetap, anak wakaf produktif. Ya. Wakaf produktif ini yang masuk uang itu atau Ya. Surat-surat berharga. Ini yang ada terus 10% karena ini harus berkembang. Nek tanah kan ya gak apa-apa, Ya. gak apa-apa beda dengan yang produktif. Yang berkembang itu kan yang mengelola kan, yang bisa berkembang itu. Iya. Artinya nadir itu kan yang menerima wakaf itu mengelola uang itu. Ya itu tadi loh, tim Ya nanti yang tadi, jadi gitu loh. nanti Artinya, mungkin ya ya KSPPS itu sebagai Nadirnya itu nanti harus bersertifikat. Nah, itu syaratnya hanya 2 orang. Oke, artinya kan atas Yang nama harus 2 orang. ini ya, Ya bukan sebenarnya pribadi Dewan kan. Pengawas Syariah itu loh. Ada sertifikat sih. Mana dengan Bapak? Bukan atas nama pribadi maksudnya Pribadi. nanti. Oh pribadi. Pribadi. Gak nama kita nanti pengurus. Ya di lembaga. Walaupun orangnya cuma Pak Huda sama Pak Wandi misalnya. Ya tetap kita masukkan ke lembaga, Pak. Lembaga, iya. Iya. Dari misalnya 10% itu nadir, mungkin dari 10% itu kita bagi untuk Iya, ke lembaga. Ya, persen. ya. Mungkin. Itu yang 10% itu adalah sisa hasil usaha, bukan dari nilai wakaf loh. bukan wakaf enggak. Terus gampangannya tuku tanah 1 miliar tak dol. Ono wakaf 100 juta, kan ngene lho. Bareng tanah itu kok produktif itu Gini, Pak. kita disewakno wis. Ya, Disewakno per tahun Pokoknya oleh 150 lah. ya oleh 50 juta. 150 juta. Oleh 50 juta kan, si 1 jaro foto. tuh. Duit tanaman gitu. Iya, oleh 50 juta. Nah 50 juta iki berarti dibagi 10% berarti 5 juta. 10% 5 juta. 5% dibagikan. 5 juta nadir. 40% saving. Sing 5 juta 2 juta 5 juta. Nah, 50 juta kan? Persentase 50% dibagi. Nah, ya. 5 juta nadir. Berarti tinggal 40%. 25. Sing 25 dibagi. 25 itu dibagi. dibagikan untuk ya lembaga pendidikan apa? Yang 20 juta. Iya, 20 juta. 25 juta, 20 juta. Saving. Masuk Ke rekening. masuk kita lembaga untuk dikelola lagi. Iya. Untuk mengelola tanah tadi kan. Terus yang 10 Oke, nah. Sing 5 juta, 2 juta. Yang Nah, tadi kan kalau mau tanah 1 juta. Iya. Payu saya ke. Payu 1 seker. Kan 100 itu tetap tanah itu kan. Iya. Nah. Miliknya Bu dirupakan apa itu kan. Sing 50 mah kan yang 5 juta ke nadir. Yang kemudian tanah pendol.
tanah di situ. Sewa. Iya, Sewa. disewa oleh 50 juta dalam beberapa tahun emang anu. Disewa 50 juta. Kali kita Disewa kan. 50 juta, Kali betul, Pak. kita. Tanahnya Iya. disewa 50 juta. Iya. Hasil kan Iya. wis, ini kan hasil. Iya. Hasil. Yang 5 juta kan nadir. Iya. Yang Serombol. 25 juta nanti Iya. untuk ditasarufkan. Sing 20. Yang 20 juta itu Saving. digunakan untuk pengelolaan atau kembali ke KSPBS untuk lain boleh nggak? Saya khawatir yang 20 juta itu fokus untuk pengelolaan tanah wakaf ini, loh Pak. Ya. Kalau misalkan gini Pak Hud, kalau dia nggak butuh perawatan, setelah itu di pada usaha lain, Nah. ya didepositokan, nggak apa-apa. Iya. Tapi hasilnya kan tidak hanya untuk itu saja. Kan tidak hanya untuk Oh, enggak. merawat tanah saja. Boleh untuk pengembangan yang lain kan waktu itu loh. Ya, apa, yang penting 20%. ini jalan, misalkan ya, ternyata ketika disewakan Hmm. itu apa itu butuh kan butuh sertifikat kan juga butuh macam-macam. Terus dia mau bayar numpang. pajak PBB dan Ayo sik liyane ngono riwari-wine sing ngurus apa ngono. Sampai ketika kita sewakan setelah dibagi, loh, iki wae bayar pajak rek, gak ono. Enggak dari yang lain itu. Gampangnya kayak gitu. Itu sebenarnya fleksibel, nggak sekaku itu, nggak sekaku 40 itu enggak. Yang penting ojo sampai ketika kita mau meneruskan usaha itu, misalkan itu kita lupakan tanah dan ada tokonya. Toko kan butuh apa? Renovasi. Sekone Pak. macam. Ngene sampai Pak Aji ya. Itu yang mau kita dukung ya. Dari dana wakaf uang boleh diberikan aset kan? Boleh, nggak apa-apa. Mau uang satu ono wakaf tadi 200 juta ditukokno tokonya harganya 200 juta. Tokonya disewakan, hasil sewa itu yang nanti di ini kan. Ya wis ini. Paham belum? Tak khawatir Pak, nanti hanya khusus untuk biaya toko ini yang 40% tadi. 40% itu apa Yes, fleksibel, nggak harus itu. ya, gampang untuk Nggak butuh bisa merawat, digunakan untuk biasa, mengelola butuh ya. merawat. Digunakan lain nggak apa-apa. Yang penting produktif berkembang. Oke, Terus seperti kayak mentasarufkannya itu apa harus tahun sekali atau bagaimana? ya tergantung. Ya, harus tahun sekali ya. Ini yang Barangkali di total sih muabes sampai akhir tahun baru ditasarufno apa suwaya-waya gitu. kita kan juga punya perhitungan, misalkan ya iki wis menjadi keuntungan kita. Setelah itu digawe apa? Misalkan untuk beasiswa anak 10 arek kan butuh bulanan ya. Itu kita kasihkan tiap bulan untuk bayar SPP-nya nggak apa-apa. Jadi ada rekening dhewe kan. Jadi modelnya itu ketika ini sudah masuk tasaruf itu tidak harus apa itu dikaitno pada saat itu enggak. Kita cicil pada mereka nggak apa-apa sesuai dengan dikemanakan harta ini. Nah, OPZ. kelebihannya wakaf Iya, itu OPZ. lebih luas. Yang penting untuk OPZ. kemaslahatan, nggak harus kepada 8 Bayar rumah, tapi BMT ke rumah yang rumah. BMT kan apa BMT ini? untuk anak misalkan Niki kan BMT. untuk sekolah, butuh MI, butuh bawah nggak apa-apa. Untuk apa? Yang penting untuk kemaslahatan. Jadi nggak harus ditentukan satu. Tidak tahun, terbatas ya. Nggak terbatas. Yang penting itu memang jatah untuk ditasarufkan. Masalah nanti kok misalkan kan suatu usaha itu ono sing jelas, ono sing belum jelas. Nah, yang belum jelas itu kalau bisa kita hindari. Ya kan ya. Ke pertanian, Khususnya yang wakaf. wakaf ini. Khususnya. Jadi nek uang itu Tapi Bis. PN kan nggak ngelola wakaf kan bro kan? Loh, nanti kalau ada wakaf kan tetap dikelola kan. Ini kan. Loh, wakaf anu wakaf itu diterima, enggak wakaf kan Wakaf diterima. kandang. Mereka rusak sama ngelironi Ben. Kalau wakaf kan dan resiko gitu dijual. Terus yang kedua wakaf itu boleh temporer Pak. Boleh temporal atau waktu. Misalkan nih ya, Aku wakaf setahun. Dia Setahun. tambahku, Jalur boleh apa? hasilnya diambil. dicukup hasilnya toh. Atau gini, ini nomor masjid. Masjid itu kan butuh trek untuk itu, ambil. Aku tak wakaf trekku selama berapa bulan? 2 tahun. 2 tahun. Terus pokok butuh apa? Trekku gawin, tak wakaf. Beda apa? Rusak tanah ono ae. Entek ya kita tadi. Ini jenis wakaf apa? Wakaf Produktif.
masuk apa ya, masuk produktif itu. Produktif. Ya masuk bagian dari uang tadi. Modelnya itu nggak harus yang barang tetap. Jadi barang bergerak boleh. Temporer ya, pikir temporer. Ini pikir kontemporer. Temporer ya. Kan delok piye Mbah ya gak ono aku dijaluk Mas. Aku duwe bapak ya. Nggak tahu apa. Tanpa setahun. Wes bakal nyapu kono bener-bener nek loro. Oleh pahala kan oleh siksa iki Oleh nek loro tambakno. Loh. Bapak ini ya dicewakno. Oke. Ya akhirnya diri Pak ya. Terus saya ingin ini, tak durungnya kita melangkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pertemuan pada hari ini menghasilkan keputusan pembentukan lembaga UPZ PMT Khairul Ummah untuk mengelola zakat infak sedekah dari masyarakat umum 11.40 yang dikelola oleh SPPS PMT Khairul Ummah.